Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Saya Wahyudi, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Begandon. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, ternyata ada banyak hal yang masih kurang tepat yang sering saya lakukan dalam pembelajaran. Di antaranya, rasa percaya saya pada keberhasilan pembelajaran dengan KKM sebagai acuan utamanya. Semua materi juga harus tersampaikan dan dapat diterima dengan baik oleh peserta didik. Terkadang, saya sering mengabaikan perasaan mereka dalam menerima pembelajaran. Bagi saya, peserta didik bagaikan kertas kosong yang bisa ditulis dan digambar sekehendak hati saya. Beberapa kali saya menemukan peserta didik yang tidak mengerjakan PR. Biasanya saya memberikan sanksi dengan meminta mereka mengerjakan dan menyelesaikannya di luar kelas. Saya tidak bertanya kepada mereka, "Nak, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Apa kamu mengalami kesulitan mengerjakannya?" maupun menanyakan hal lain tentang alasan mengapa mereka tidak mengerjakan PR. Bagi saya, peserta didik harus mengikuti dan menyelesaikan tugas dalam pembelajaran dengan baik serta mendapatkan nilai tuntas. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, banyak hal baru yang hampir mengoreksi sebagian besar cara pandang saya tentang pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan yang menuntun bukan menuntut, pendidikan yang memanusiakan, bukan memaksakan. Karena pada dasarnya, setiap anak pasti memiliki minat, bakat, dan potensi yang melekat pada dirinya. Sekarang timbul pertanyaan, mengapa pendidik harus menuntun? Bukankah anak sudah memiliki bakat dan potensi yang melekat pada diri mereka? Jawabannya sama dengan apakah biji tanaman yang baik masih membutuhkan lahan yang subur, pupuk, dan air yang cukup. Jawaban inilah yang menjadi dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Biji tanaman ibarat peserta didik, dan pendidik ibarat petani yang menjaga dan merawat tanaman. Petani memastikan tanaman tumbuh dan berkembang dengan baik. Tugas pendidik adalah kenali minat, bakat, dan potensi peserta didik, menebalkan laku kekuatan kodrat mereka, dan membimbing agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara berupa ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa, Tutwuri Handayani mendasari peran pendidik sebagai pamong. Selain mengajar, pendidik harus bisa menanamkan nilai-nilai karakter atau budi pekerti. Artinya, pendidik harus bisa menjadi teladan, bisa memberikan semangat dan dorongan kepada peserta didiknya. Saya semakin paham dan menyadari bahwa setiap anak itu unik. Mereka memiliki karakter, bakat, minat, gaya belajar, dan kemampuan yang berbeda-beda, lengkap dengan segala kekurangannya masing-masing. Namun, saya yakin dan percaya bahwa dengan kenali kekuatan kodrat mereka, bakat dan potensinya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Ini merupakan awal dari pendidikan yang menuntun dan memerdekakan. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pembelajaran berorientasi pada gaya belajar peserta didik,
Dengan berdiskusi bersama rekan sejawat atau MGMP Mapal di sekolah, saya merencanakan pembelajaran yang bisa mengakomodasi perbedaan gaya belajar peserta didik, misalnya dengan pembelajaran melalui diskusi, praktik, dan demonstrasi. Sebagai pendidik, saya harus mampu menjadi teladan yang baik, mampu memberikan semangat, dan mendorong peserta didik dalam rangka kenali kekuatan kodrat peserta didik, menumbuhkan dan mengembangkan minat, bakat, dan potensinya, agar mereka dapat menebalkan laku kekuatan kodrat dengan nilai-nilai karakter dan budi pekerti. Melakukan refleksi setiap pembelajaran, berusaha membangun komunikasi yang baik dengan peserta didik, serta memberi ruang yang seluas-luasnya sehingga terbangun kedekatan emosional antara pendidik dan peserta didik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia untuk kita semua.